Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12 akuntansi akan mempresentasikan materi administrasi pajak yaitu PPN dan PPNBM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Siska Wulandari, ada Kiki Nafidatul Maufiroh, ada Meti Mutatoliur Rahmawati Solihah, dan saya sendiri Esti Aprilianti. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian PPN dan PPNBM. PPN, pajak pertambahan nilai, dan PPNBM, pajak penjualan barang mewah, merupakan dua hal yang berbeda, meskipun memiliki sejumlah unsur yang sama. Dari pengertiannya saja, kita bisa simpulkan bahwa PPN dan PPNBM merupakan dua hal yang berbeda. Pengertian PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi oleh PKP atau pengusaha kena pajak yang menyiapkan, menghasilkan, dan memperdagangkan BKP barang kena pajak dan JKP jasa kena pajak. Selanjutnya, pengertian PPNBM. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang yang tergolong barang mewah. Pengenaan PPNBM dibebankan kepada produsen atau PKP yang menghasilkan atau mengimpor barang yang tergolong barang mewah. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik PPN dan PPNBM. PPN memiliki 7 karakteristik, antara lain 1. PPN merupakan pajak tidak langsung. 2. PPN merupakan pungutan yang bersifat objektif. 3. Sifat pajaknya multi-stagestek. Artinya, PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi. 4. Mekanisme pemungutan pajak menggunakan faktur pajak. 5. Merupakan konsumsi umum dalam negeri. 6. Bersifat netral. 7. Tidak menimbulkan dampak pajak berganda. Selanjutnya, PPNBM memiliki 4 karakteristik, antara lain 1. Merupakan pungutan tambahan di samping PPN. 2. Hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat impor BKP mewah atau pabrikan mewah. 3. PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN. 4. Namun jika eksportir mengekspor BKP mewah, PPNBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali. Yang ketiga, saya akan menjelaskan macam-macam objek dan subjek PPN dan PPNBM. Objek PPNBM meliputi 1. Penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha dari hasil pabrikasi. 2. Impor BKP yang tergolong mewah. Subjek PPNBM meliputi 1. Pengusaha pabrikasi yang melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah. 2. Pengusaha yang melakukan impor BKP mewah. Subjek PPN 1. Pengusaha kena pajak. 2. Pengusaha yang memilih menjadi PKP. 3. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumah sendiri dengan persyaratan tertentu. Objek PPN: penyerahan barang kena pajak. 2. Impor barang kena pajak. 3. Penyerahan jasa kena pajak. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang perbedaan PPN, PPNBM, dan mekanisme pelaporan PPN dan PPNBM. Perbedaan PPN dan PPNBM berdasarkan masing-masing karakteristiknya. Secara garis besar terdapat 3 poin perbedaan PPN dan PPNBM, yakni 1. Jenis pungutan. Pada PPN, jenis pungutan yang dibebankan adalah pungutan atas nilai tambah barang, sementara PPNBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan selain PPN kepada barang yang sifatnya mewah. Yang kedua, pengenaan pajak. PPN dikenakan di setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi, mulai dari tingkat pabrikan, tingkat pedagang besar hingga tingkat pedagang pengecer. Sementara PPNBM hanya dikenakan satu kali, yakni saat impor
atau saat penyerahan BKP di dalam negeri oleh pabrikan yang menghasilkannya. Dan yang ketiga, pengkreditan. PPN dapat dikreditkan melalui mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran. Sementara PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN dan PPNBM lainnya. Mekanisme pelaporan PPN dan PPNBM. Dalam hal pelaporan, PPN dan PPNBM menggunakan SPT masa PPN atau bisa disebut juga SPT masa PPN 1111 yang merupakan form yang digunakan PKP untuk melaporkan hitungan besaran pajak PPN dan PPNBM yang terutang. PKP yang memungut PPN atau PPNBM wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti telah dipungutnya PPN atau PPNBM. Dalam prosesnya, penerbit faktur pajak harus memiliki sertifikat elektronik dan membuat e-faktur. Sejak hadirnya e-filing, PKP yang ingin melaporkan pajak, baik PPN maupun PPNBM, tidak perlu lagi menyampaikan SPT secara manual. Hal ini bahkan ditetapkan melalui peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor Per/3/PJ/2015. Demikian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.